Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam hormat bagi dosen yang menonton video ini. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 sekaligus menjadi moderator di pembelajaran hari ini, yaitu materinya tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Anggotanya terdiri dari 1. Maisyara Alifah dengan NIM 210030334, 2. Mudiatul Barakah dengan NIM 210030335, 3. Rehana Nurkasanah dengan NIM 2100304. Baik, materi pertama yaitu tentang pengertian anak berkebutuhan khusus permanen yang akan dijelaskan oleh Rehana Nurkasanah. Baiklah, saya Rehana Nurkasanah dengan NIM 2100347 dengan nomor absen 07. Saya akan menjelaskan tentang pengertian anak berkebutuhan khusus permanen. Anak berkebutuhan khusus bersifat permanen atau menetap adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal, serta akibat langsung dari kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak atau motorik, gangguan interaksi komunikasi, gangguan emosi, sosial, dan tingkah laku. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus permanen yang akan dijelaskan oleh Mudiatul Barakah. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus permanen. 1. Tunanetra. Seperti yang didefinisikan oleh Sumantri, anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan baik sebagian atau menyeluruh yang menyebabkan proses penyaringan informasi kurang optimal. 2. Tunarungu. Sila tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya rusak atau cacat, dengan rungu artinya pendengaran. Dalam masyarakat umum, tunarungu lebih dikenal dengan kata tuli, yaitu seseorang tidak mampu mendengar atau memiliki kerusakan pada organ dengarnya. 3. Tunagrahita. Dari sudut bahasa atau istilah, tunagrahita berasal dari kata tuna dan grahita. Tuna artinya rusak atau cacat dan grahita artinya berpikir. Tunagrahita adalah seseorang yang mengalami hambatan fungsi kecerdasan intelektual dan adaptasi tingkah laku yang terjadi pada masa perkembangannya dan juga menyebabkan kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Klasifikasi anak tunagrahita terbagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut. Tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, 3. Tunagrahita berat dan sangat berat, 4. Down syndrome. Down syndrome adalah gangguan genetika paling umum yang menyebabkan perbedaan kemampuan belajar dan ciri fisik tertentu yang disebabkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. 5. Tunadaksa. Sila tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa. Tuna yang berarti rusak atau cacat dan daksa yang berarti tumbuh. Menurut Sutijihati Sumantri, tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot sendi dan tulang dalam fungsinya yang normal. Kelainan pada anak tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu 1. Kelainan pada sistem cerebral system, dan 2. Kelainan pada sistem otot dan rangka musculoskeletal system. 6. Tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan berlaku di sekitarnya. 7. Kesulitan belajar atau lamban belajar. Seseorang dapat dikatakan berkesulitan belajar atau lamban belajar jika ia memiliki IQ normal, namun jika dibandingkan dengan teman sebaya, ia mengalami keterlambatan dalam proses pemahaman belajarnya. 8. Autis. Autis adalah gangguan perkembangan saraf yang kompleks yang gejalanya sudah terlihat sebelum anak berusia 3 tahun. Menurut Yatim dalam YAI, anak autis dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu autisme persepsi, autisme reaksi, yang ketiga autisme yang timbul kemudian. Materi selanjutnya yaitu tentang hambatan belajar dan hambatan perkembangan anak berkebutuhan khusus yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyara Alifah dengan NIM 210030334. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hambatan belajar dan hambatan perkembangan anak berkebutuhan khusus.
1. Hambatan belajar. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak bisa disebabkan oleh faktor internal, faktor eksternal, dan faktor internal dan eksternal. 2. Hambatan perkembangan anak. Aspek-aspek perkembangan. 1. Perkembangan fisik, yaitu perubahan dalam ukuran tubuh, proporsi anggota badan, tampang dan perubahan dalam fungsi-fungsi dari sistem tubuh seperti perkembangan otak, persepsi, dan gerak motorik, serta kesehatan. 2. Perkembangan sosial emosional, yaitu perkembangan berkomunikasi secara emosional, memahami diri sendiri, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, pengetahuan tentang orang lain, keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, menjalin persahabatan, dan pengertian tentang moral. 3. Perkembangan kognitif, yaitu perubahan yang bervariasi dalam proses berpikir dalam kecerdasan termasuk di dalamnya rentang perhatian, daya ingat, kemampuan belajar, pemecahan masalah, imajinasi, kreativitas, dan keunikan dalam menyatakan sesuatu dengan menggunakan bahasa. Baik, materi yang terakhir yaitu tentang sebab-sebab anak berkebutuhan khusus yang akan dijelaskan oleh Rehana Nurkasana. Selanjutnya, sebab-sebab anak berkebutuhan khusus. Sebab-sebab anak berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi 3. 1. Prenatal atau sebelum kelahiran. 2. Perinatal atau proses kelahiran. 3. Pasca natal setelah anak dilahirkan. Baiklah, sampai disinilah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.